Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Pada kesempatan saat ini, saya ingin membuat video untuk sedikit membahas di mana saya kira kita pernah ya mendengar istilah merpati mewah. Ya, jadi ikuti terus videonya. Jadi saya akan coba memberikan sedikit pencerahan apa sih sebetulnya yang dimaksud atau merpati yang seperti apa yang masuk dalam kriteria bisa disebut sebagai merpati mewah. Tentunya versi saya, ya, versi JDIY. Secara pribadi saya mengelompokkan menjadi 3 kategori merpati. Yaitu yang pertama adalah merpati bagus, yang kedua merpati stabil, dan yang ketiga adalah merpati mewah. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu merpati yang kurang bagus. Merpati kurang bagus atau merpati tidak bagus nggak usah kita bahas. Ya, berarti itu kan merpati yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai 3 hal itu, yaitu yang pertama merpati bagus, yang kedua merpati stabil, dan yang ketiga adalah merpati mewah. Kalau kita bicara merpati bagus, ya, ini memang sangat-sangat relatif, ya, karena ada istilah Jawa yang mengatakan bahwa apikmu karo apikku itu beda, ya, atau bahasa Indonesianya yang menurut kalian bagus itu belum tentu bagus menurut saya. Demikian juga sebaliknya, yang menurut saya merpati itu bagus belum tentu bagus untuk orang lain, ya. Tetapi secara umum, ya, kalau kita bicara merpati bagus, itu ya tentunya adalah merpati yang secara spesifikasi atau secara kinerjanya itu sudah sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Walaupun harapan tiap penghobi itu kan beda-beda. Ya. Jadi bagus yang buat bermain di lapak kolong belum tentu bagus untuk bermain di lapak tomprang. Bahkan sesama lapak tomprang pun bisa akan berbeda. Yang bagus dimainkan di lapak tomprang mungkin di panggung, ya, Karangwatu Muntilan, mungkin tidak bagus untuk dimainkan di lapak bawah, ya, misalkan di lapak Sri Rama atau di Jakarta. Ya, demikian juga sebaliknya. Nah, jadi memang kalau kita bicara merpati bagus ini sangat-sangat relatif, ya. Nah, tetapi pada dasarnya merpati yang kita bisa menyebut merpati itu bagus, yaitu secara kinerjanya tentunya sudah sesuai harapan dari si pemilik burung. Yang berikutnya adalah merpati stabil. Yang disebut merpati stabil ini adalah merpati yang memang secara kinerja. Jadi kalau kita bicara merpati stabil ini lebih banyak berhubungan dengan kinerja, ya, kerja dari burung bersangkutan. Jadi kalau kita bicara merpati stabil itu secara gampangnya itu adalah merpati yang bisa dijaga nih. Ya. Jadi stabil di sini kalau menurut versi saya itu adalah stabil dalam segala hal, ya, termasuk kinerjanya,
Ya, kinerja berarti kalau untuk merpati tinggian ya dia harus stabil tinggi, ya, terus stabil turunnya harus sekali jadi, terus cc-nya ya, kecepatan speed terbangnya, tenaganya itu juga stabil, terus juga proses siklus giringnya itu juga harus stabil. Ya paling errornya sekitar 1–5% sih oke lah ya. Tapi pada dasarnya 99,9% itu merpati itu harus stabil. Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan sakit atau ganti bulu, ambrol. Nah itu tentunya beda cerita. Ya. Nah kalau kita bicara merpati stabil, itu tentunya tidak semua merpati yang stabil juga bagus. Ya. Karena kan stabil di sini bisa kita jadikan atau dua kategori, stabil kinerjanya baik atau stabil kinerjanya tidak baik ya. Jadi ada juga merpati yang stabil ya, tapi stabilnya stabil tidak baik. Nah itu tentunya tidak bisa dipakai. Nah kita bicara sekarang merpati yang kinerjanya stabil baik ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, banyak sekali merpati bagus sebetulnya yang dimiliki oleh banyak penghobi, yang bisa kita lihat juga yang sedang dilatih di lapak-lapak ya. Itu banyak sekali merpati yang bagus sebetulnya, tetapi sangat sedikit merpati bagus yang stabil. Nah makanya kalau saya bicara seperti ini, menurut saya merpati yang stabil bagus itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan hanya merpati yang sekedar bagus. Merpati bagus itu ya giringan sekarang terlihat kinerjanya luar biasa ya, tetapi giringan berikutnya kinerjanya memble ya, itu berarti merpati bagus yang tidak stabil. Bisa juga merpati itu sebetulnya kinerjanya bagus, tetapi proses siklus giringnya itu tidak stabil. Jadi misalkan giringan ini dia giringnya bagus ya, tapi giringan berikutnya giringnya telat ya, jadi untuk men-setting merpati itu agak kesulitan ya. Jadi misalkan kita tahu-tahu ada jadwal lomba yang sifatnya mungkin agak sedikit dadaan, nah kita agak repot untuk men-setting burung itu ya. Tetapi kalau merpati yang stabil dalam segala hal, baik kinerjanya stabil, terus proses giringnya stabil, nah itu yang sebetulnya kita cari ya. Makanya saya bilang banyak merpati bagus, tetapi sedikit merpati bagus yang bisa stabil. Nah untuk selanjutnya merpati mewah. Jadi tadi kita sudah bahas pintas ya, mengenai merpati bagus, merpati stabil, dan sekarang merpati mewah. Menurut saya merpati mewah ini syaratnya harus memenuhi banyak hal. Yang pertama tentunya masalah kinerja. Kinerja burung itu harus benar-benar sudah terbukti bagus, terus juga stabil dalam segala hal. Ya, baik stabil kinerjanya, stabil siklus giringnya ya. Terus yang ketiga juga merpati itu bisa disebut merpati mewah kalau memang merpati itu memiliki rabaan atau katuranggan yang memang mewah, yang memang bagus ya. Nah itu bisa disebut masuk kategori merpati mewah. Dan kalau kita bicara mewah yang sesungguhnya, ya di samping mencakup 3 hal tadi, ya, jadi kinerja, terus kestabilan, ya, katuranggan anatomi tubuh rabaan yang baik, ya. Dan satu lagi adalah jika merpati itu diambil keturunannya pun secara genetik 80%, ya syukur-syukur 80% ke atas itu akan mengikuti karakter dari induknya. Nah itu berarti benar-benar merpati mewah yang komplit ya, jadi dia tidak hanya berfungsi sebagai player, tetapi setelah pensiun jadi player pun merpati itu masih benar-benar sangat memberikan manfaat, di mana keturunannya pun
rata-rata bisa kepakai semua. Nah, itu menurut saya yang disebut dengan merpati mewah. Jadi tadi saya bilang bahwa merpati bagus itu banyak, tetapi merpati bagus yang stabil itu tidak banyak. Lebih sedikit lagi itu adalah merpati yang mewah. Jadi merpati mewah ini menurut saya bisa dibilang merpati yang komplit. Ya, jadi baik secara kinerja baik, tentunya kinerja sesuai dengan lapak di mana kita bermain ya. Karena merpati yang baik untuk bermain tinggian kentong, belum tentu merpati itu akan baik ya untuk bermain di merpati atau di lapak tomprang biasa. Merpati yang baik mewah ya di lapak tomprang, belum tentu merpati itu bisa kepakai untuk bermain di kolong. Ya, jadi kita tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, cuman di sini saya lebih fokus ke merpati tinggian, ya di mana yang saya sebut tadi, kalau merpati tinggian yang bisa disebut merpati itu mewah, ya, yaitu yang pertama kinerjanya dia harus bagus, kedua itu harus stabil, dan ketiga memiliki rabaan katuranggan yang memang proporsional, ya, mewah, bagus. Dan yang keempat ini tambahnya itu kalau diambil keturunannya, anak-anaknya pun bisa kepakai semua. Dan satu lagi, kemewahan itu akan diakui kalau merpati itu biasanya mengikuti kompetisi dan terbukti dengan hasil di mana merpati itu memiliki prestasi yang membanggakan. Nah, itu bisa baru disebut merpati mewah. Ini versi saya. Ya, jadi kalau hanya sekedar bagus, ya, itu menurut saya belum bisa disebut sebagai merpati mewah. Oke, saya kira videonya cukup. Ya. Oh ya, satu lagi, kenapa saya kok tidak menyinggung trah? Jadi gini, ya. Menurut saya kalau merpati itu sudah tahu kinerjanya, tahu kestabilannya, ya, tahu prestasinya, sebetulnya kita nggak perlu terlalu mengekspos ya, wong ini dari trah itu, kecuali ditanya. Kalau ditanya, itu merpati anakan mana, mungkin kita bolehlah menjelaskan ya. Karena pada dasarnya saat merpati itu sudah menunjukkan kualitasnya, itu sudah nggak peduli itu mau trah mewah atau trah pasar, itu nggak penting. Karena merpati itu sudah terbukti kinerjanya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita dari awal kita bicara mengenai trah, ya, itu sebetulnya lebih banyak untuk dijadikan bahan ternak atau indukan. Ya, jadi kita harus tahu silsilahnya, pedigree-nya, jalur atasnya, ya, supaya kita punya bayangan bahwa nanti keturunannya diharapkan akan memiliki karakter yang seperti ini. Tetapi kalau merpati itu sudah terjun ke lapangan langsung, sudah tahu kinerjanya, bahkan sudah berprestasi, trah itu sudah nggak penting sebetulnya. Embel-embel trah itu sudah nggak penting. Ya, bukan berarti kita melupakan jalur induknya, enggak. Ya. Tetapi buat apa kita terlalu mengekspos trah, ternyata merpatinya memble di lapangan gitu loh. Ya, jadi lebih baik tunjukkan kinerjanya. Kalau ada orang bertanya, oh ini trah apa? Baru kita akan menjelaskan. Ya. Saya kira itu aja video kali ini. Apabila ada pendapat lain silahkan tulis di komentar, dan apabila ada kata-kata yang salah ya mohon dikoreksi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Patriot. Dua orang gantengnya kok sing duwe.
lihat. Sini sini.